Orang tuh pada dasarnya ingin menjadi lebih baik, ingin berbuat yang lebih baik, apakah itu untuk dirinya maupun untuk perusahaannya. Saya masuk Nutrifood 15 tahun yang lalu, walaupun sempat keluar dan kemudian kembali lagi karena rumah keduanya di Nutrifood gitu ya. Waktu saya masuk 2009 Pak Mardi yang tadi ada di video itu baru menjadi CEO, dan yang pertama beliau lakukan adalah mengajak karyawan untuk bisa hidup lebih sehat. Teman-teman pasti udah sering banget dengar isu mengenai konsumsi gula garam lemak, tentang isu penyakit tidak menular dan lain-lainnya. Kita sebenarnya memulai kampanye batasi gula garam lemak atau batasi GGL itu sejak 11 tahun yang lalu di 2013. Jadi waktu itu kita bertemu dengan teman-teman Kemenkes, Badan POM, apa nih yang sebenarnya sejalan dengan misi Nutrifood, tapi juga sebenarnya masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Ini pas banget ya Mas Heri di tengah-tengah, karena jadi tambah semangat ya Bapak dan Ibu ya. Jadi di antara wanita-wanita di tengahnya ada Mas Heri. Nah, perkenalkan, nama saya Arninta. Saya bekerja di Nutrifood saat ini gitu ya. Dan kenapa sebenarnya sesinya saya kasih judul The Story of Rumah Kedua. Sebenarnya kita nanti akan bicara memang tentang reputasi dan mungkin pengalamannya Nutrifood sendiri membangun reputasinya. Walaupun ini buat yang bertanya kenapa rumah kedua Mbak gitu ya, karena Nutrifood di tahun berapa ya, mungkin sekitar 3-4 tahun lalu gitu ya, kita muncul ada hashtag gitu ya di antara karyawan, kita menyebut Nutrifood itu sebagai rumah kedua gitu ya, sebagai rumah kedua. Jadi mungkin ini perjalanan yang nanti sedikit saya akan share gitu ya. Dan juga yang menarik adalah tahun ini Nutrifood kesamaannya nih dengan GNFI adalah kita sama-sama dari Indonesia gitu ya. Jadi di tahun ini Nutrifood usianya 45 tahun, dan di bulan Februari kemarin kita share buku, dan itu bisa diakses sebenarnya sama siapa aja, namanya buku Rumah Kedua, yang ceritanya tentang karyawan, mantan karyawan, para partner kita yang bercerita tentang perjalanan mereka waktu di Nutrifood, waktu dulu di Nutrifood, atau pernah bekerja sama dengan Nutrifood gitu ya. Jadi mungkin itu salah satu contoh cerita perjalanan yang tadi Mbak Sari bilang juga gitu ya, bahwa ngomongin reputasi itu bukan cuma saat ini gitu ya, tapi dari sebelum-sebelumnya bahkan yang akan datang. Kebanyakan orang di kebanyakan waktu ingin berbuat baik. Jadi ini sebenarnya yang mau saya bilang tadi, setuju banget Pak Heri tadi udah menyampaikan soal culture, soal value. Ngomongin reputasi itu selalu dimulai dari kita yang ada di dalam. Saya ingat saya masuk Nutrifood 15 tahun yang lalu, walaupun sempat keluar dan kemudian kembali lagi karena rumah keduanya di Nutrifood gitu ya. Waktu saya masuk 2009 Pak Mardi yang tadi ada di video itu baru menjadi CEO, dan yang pertama beliau lakukan adalah mengubah gaya hidup di kantor menjadi mengajak karyawan untuk bisa hidup lebih sehat. Karena selama ini mungkin di 2008 berarti usia Nutrifood sekitar 30 tahun gitu ya, tapi saat itu karyawan belum semuanya menjalani gaya hidup sehat gitu ya. Dan pertama kali yang dilakukan adalah mengajak karyawannya untuk mengubah gaya hidupnya menjadi lebih sehat. Terus Mbak, udah 15 tahun tuh udah hidup sehat semua. Tentu ini journey gitu ya. Jadi bukan berarti semuanya udah langsung sehat, bukan berarti semuanya tidak ada keluhan gitu ya. Tapi justru proses ini yang kita percaya bahwa semua orang tuh pada dasarnya ingin menjadi lebih baik, ingin berbuat yang lebih baik, apakah itu untuk dirinya maupun untuk perusahaannya. Sama juga ini contoh yang di tengah itu sebenarnya kantin kita. Di kantin ini ada sebenarnya anjuran untuk, jadi kita tuh makannya di kantin teman-teman. Jadi semua makan di tempat yang sama. Seminggu sebelumnya boleh isi, pilih menunya apa. Nah, menu-menu yang disajikan itu adalah menu-menu yang sehat dan rendah gula garam lemak. Termasuk soal sustainability, sama juga mungkin Nutrifood dibanding beberapa corporate fast moving consumer good lainnya mungkin paling sedikit kali ya campaign terkait greennya dan lainnya. Tapi yang pertama kali kita mulai itu justru melihat ke dalam bagaimana proses bisnis kita dari hulu ke hilir, apakah sudah menjalankan praktek-praktek yang lebih sustainable. Tentu kalau kita baru membuat bisnis di beberapa tahun terakhir, pasti dari awal
kita udah niatan nih, intentionnya nih bisnis kita harus sustainable. Tapi buat Nutrifood yang sudah menjalani bisnisnya bertahun-tahun, ini suatu tantangan yang bukan berarti, kalau susah pasti ada susahnya gitu ya. Tapi ini opportunity bahwa ini ternyata ada loh cara menjalankan bisnis yang lebih baik. Dan itu makanya kita perbaiki proses bisnisnya dari hulu ke hilir sebelum kita memang banyak campaign di eksternal gitu ya. Jadi yang pertama kami percaya, dan ini mungkin di banyak organisasi dan tadi juga disampaikan Mbak Sari dan Pak Heri, bahwa selalu kalau kita ngomongin reputasi, kita mulai dulu dari value kita di dalam gitu. Next, nah dari intention tadi gitu ya, dari intention tadi bahwa kita pengen menginspirasi orang untuk bisa hidup sehat, tentu namanya kita membangun reputasi, kita komunikasikan keluar gitu ya. Dan kita pastinya ingin reach sebesar-besarnya supaya apa? Bukan hanya demi nama baik, tapi juga demi impact yang kita harapkan gitu ya. Jadi di sini mungkin sekarang teman-teman pasti udah sering banget dengar isu mengenai konsumsi gula garam lemak, tentang isu penyakit tidak menular dan lain-lainnya. Kita sebenarnya memulai campaign batasi gula garam lemak atau batasi GGL itu sejak 11 tahun yang lalu di 2013. Jadi waktu itu kita bertemu dengan teman-teman Kemenkes, Badan POM, apa nih yang sebenarnya sejalan dengan misi Nutrifood, tapi juga sebenarnya masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Akhirnya waktu itu kita come up dengan campaign batasi GGL, dan surprisingly sekarang mostly teman-teman di sini pasti udah tahu banget gitu ya tentang isu-isu terkait dengan GGL dan lainnya. Nah, tetapi kita coba melihat bahwa Nutrifood tuh nggak bisa sendirian. Jadi kita banyak programnya bukan Nutrifood yang bikin sendiri, tapi ada yang misalnya tahun ini kita kasih mini grant ke teman-teman komunitas dan organisasi NGO yang mereka geraknya tuh di prevention. Karena mungkin teman-teman lihat, kalau kita ngomongin penyakit tidak menular, banyak yang udah langsung kita ngomongin sisi kuratif gitu ya, bagaimana mengobati diabetes, hipertensi dan lainnya. Tapi Nutrifood dan kampanye kita lebih mau bicara soal prevention. Jadi kita ajak teman-teman NGO dan komunitas yang punya inisiatif keren untuk mereka gerak sama-sama. Dan salut banget gitu ya, appreciate banget, ternyata mereka mengerjakan jauh luar biasa keren gitu ya. Jadi it's not about Nutrifood-nya gitu ya, tapi ini usaha mereka yang kita patut apresiasi. Dan yang menariknya lagi adalah sudah 6-7 tahun terakhir kita create yang namanya Nutrifood Volunteerism. Jadi biasanya kalau volunteer itu cuma 1 hari, ini kalau Nutrifood Volunteerism mereka sampai kita ajak untuk mengambil volunteering dari sisi strategis pada organisasi atau komunitas tertentu. Basically buat apa sih sebenarnya? Supaya memang karyawan ini benar-benar living the value. Jadi teman-teman di volunteerism itu mereka bisa pilih pilar-pilarnya apa aja, di inclusivity, health, green, dan juga environment dan juga education gitu ya. Jadi teman-teman humas kita fasilitasi untuk kita kasih tahu nih ada organisasi apa aja, tapi kemudian mereka turun langsung gitu ya, untuk bukan cuman sehari mereka jadi volunteer, tapi benar-benar bantuin bikin strategi dari organisasi tersebut gitu. Jadi dari tadi kita berangkat dari internal, kita percaya teman-teman yang sudah pegang value-nya, living the value, kemudian humas dan juga berbagai departemen yang ada di Nutrifood, kita luaskan, kita bangun reputasinya lewat impact yang pengen kita bangun. Next. Nah, tadi pas Mas Heri bicara soal krisis gitu ya, walaupun kelihatannya tadi ceritanya baik-baik aja, tapi jujur di 15 tahun ini selalu ada aja masalah ya, gak mungkin ya Pak. Katanya kan ujian itu ada yang senang, ada yang tidak senang ya Pak. Jadi memang kalau PR berarti harus siap dengan ujian yang tidak senang gitu. Ada masalah-masalah, ada tantangan-tantangan yang kita hadapi. Nah ini karena di GNFI gitu ya, aku share ada salah satu, karena ini juga ngomongin digital, ini kenapa aku inget banget, karena waktu itu aku lagi hamil anak kedua. Kemudian yang biasanya di hamil itu aku gak pernah muntah, di hari itu aku sampai muntah-muntah aja. Karena kejadiannya adalah waktu itu brand kita waktu itu paling muda, Nutrisari Wedang, itu kayaknya baru masuk ke Instagram kalau gak salah di tahun itu 2015 gitu ya. Lalu kita melakukan kesalahan, yaitu kita memposting foto atau konten yang bukan milik kita. Jadi itu milik orang lain, tapi kita tidak izin atau tidak memberikan kredit.
Yes, itu salah, tapi the point is dari kejadian itu adalah kita jadi melihat bahwa ini bukan kesalahan personal, tapi sistem seperti apa sih pada saat kita mau membuat konten, lalu kemudian kita mau masuk ke dunia digital seperti apa, dan itu ramainya adalah kurang dari 24 jam, case-nya di Instagram, tapi waktu itu ramainya di X, di Twitter waktu itu. Jadi benar-benar di hari itu saya baru nyampe kantor 10 menit, dikasih tahu saya ke kamar mandi dulu, jadi saya muntah-muntah dulu baru saya balik lagi. Nah tapi yang berkesan buat saya dari kejadian tersebut adalah sampai saat ini, jadi waktu itu kan yang akhirnya menjadi kita melakukan kesalahan itu kan kepada beberapa fotografer. Jadi teman-teman waktu itu kita salah bukan cuma buat ke satu orang, tapi ke beberapa orang. Tapi surprisingly sampai sekarang dari beberapa yang waktu itu, jadi hari itu habis kita langsung tim crisis management timnya duduk, kemudian kita langsung memikirkan action plan-nya apa seperti apa, dan hari itu juga saya menemui orang-orang yang kita rugikan gitu ya. Satu dari mereka bahkan sampai sekarang malah terlibat banyak proyek karena beliau fotografer food yang luar biasa gitu ya. Jadi justru karena kejadian ini kita jadi mengenal, kemudian kita jadi kerjasama. Satu lagi tidak bekerja sama secara korporasi tapi menjadi teman baik saya gitu ya. Jadi saya selalu percaya pada setiap kejadian, pada setiap kesalahan ada room for improvement buat kita melakukan, dan benar banget tadi kalau Mas Heri cerita soal kampus pada akhirnya harus meminta maaf pada saat kita salah. Waktu itu yang pertama kita lakukan juga seperti itu karena memang di situ jelas kita melakukan kesalahan. Ini hanya di GNFI gitu ya, share gitu ya. Jadi mungkin ini juga sebagai reminder bahwa dalam membangun reputasi memang maraton gitu ya. Jadi bukan hanya sprint, tapi justru maraton karena perjuangannya bertahun-tahun gitu. Nah ini tadi ya mungkin brand-brandnya Nutrifood. Buat yang belum tahu ada Nutrisari, Tropicana Slim, Hilo, Elmen, dan Lokalate. Next, kita juga percaya bahwa reputation itu collaboration work. Nah, di tahun 2016 itu pertama kalinya kita membuat namanya Nutrifood Inspiring Center. Itu cikal bakal dari Nutrihub yang ada di sini. Jadi basically ini sebenarnya adalah community hub gitu ya. Jadi ini sedikit cerita dulu. Kantor pusat Nutrifood sampai sekarang itu di Pulau Gadung teman-teman, di Jakarta Timur. Nah kebetulan rumah saya di Jakarta Selatan. Nah tapi ini kan kalau event-event gini banyak kan di Jakarta Selatan ya Mas Haji ya. Terus waktu itu akhirnya yaudah deh gimana caranya supaya efektif waktu. Coba deh saya coba kerja di coworking di luar gitu ya. Kita propose ke kantor, Pak boleh nggak gitu ya sama Pak Mardi tadi di video. Saya mau kerja di coworking biar kalau kemana-mana tuh gampang gitu, biar dekat pulang dari rumah. Nah tapi dari situ sebenarnya memberikan insight bahwa yaitu tadi, bahwa korporasi dalam membangun reputasinya itu nggak bisa sendiri. Membangun impact itu nggak bisa sendiri. Jadi dari inspirasi saya bekerja di coworking, kita bikin yang namanya Nutrifood Inspiring Center untuk komunitas, media, ataupun organisasi lain untuk bisa sama-sama berkolaborasi di situ untuk membuat aktivitas. Nah, ternyata di saat pandemi yang justru kita semua bergerak online, tapi menariknya ternyata ada suara-suara dari berbagai daerah di Indonesia untuk mereka tuh haus pengen tetap kumpul. Jadi online-nya segitu riuhnya gitu ya, tapi ternyata tidak ada yang menggantikan ya Mas Haji dengan tatap muka dan lainnya. Dan ini kenapa juga mungkin GNFI membuat offline gitu ya. Nah akhirnya di masa pandemi 2021 akhirnya kita bangun sedikit demi sedikit kantor-kantor kecil yang ada di masing-masing daerah itu kita rubah konsepnya menjadi coworking, dan pada saat weekend, weekdays itu teman-teman komunitas, teman-teman NGO itu bisa beraktivitas di sini. Ini ada sekarang di 25 kota, paling barat ada di Aceh, paling timur sekarang ada di Ambon ya. Nah, jadi nanti kalau kita terbuka banget buat teman-teman kalau mau bikin kegiatan gitu ya segala macam boleh. Di sini ada Mbak Stevira, tim aku juga nanti mungkin bisa kontak untuk Nutrihub di seluruh Indonesia. Dan terakhir ini nggak ada, ini udah pas ya? Oh, pas. Nah ini terakhir adalah slide yang saya ambil baru di Oktober kemarin. Jadi setiap tahun Nutrifood punya namanya
Encode, jadi itu semacam annual meeting, tapi ada topik-topik besar yang kita bahas gitu. 2 tahun lalu kita gencar banget ngomongin teknologi, ngomongin AI gitu ya. Tapi akhirnya slide ini yang menjadi favorit saya dan menjadi highlight dari sesi di Oktober kemarin itu pada saat seluruh manajerial di Indonesia berkumpul gitu ya, bahwa secanggih apapun gitu ya teknologi dan lainnya tidak ada yang menggantikan sebenarnya kita as a human gitu. Dan mungkin ini juga peranan kita sebagai seorang humas, sebagai praktisi komunikasi, bahwa bukan cuma otaknya tapi hatinya ada di kita gitu ya. Jadi apapun yang nantinya strategi pendekatan yang kita gunakan, empati dan juga hati, nah itu yang tetap harus kita utamakan tentunya dengan berbagai strategi yang kita pilih. Mungkin itu terakhir sebagai penutup, boleh putar video ya. Gak apa-apa dirubah jadi penutup. Perusahaan-perusahaan yang ingin berbuat baik dan terus berbuat baik dan benar-benar bisa berbuat baik, itu justru perusahaan-perusahaan yang akan lebih sustain, yang akan lebih dipilih oleh konsumennya. Kalau kita lihat dulu mungkin orang-orang konsumen maupun calon karyawan tidak sebegitunya mengapresiasi siapa perusahaan di balik yang membuat produk sekarang. Bahwa perusahaan-perusahaan yang ingin berbuat baik dan terus berbuat baik dan benar-benar bisa berbuat baik, itu justru perusahaan-perusahaan yang akan lebih sustain, yang akan lebih dipilih oleh konsumennya. Kalau kita lihat dulu mungkin orang-orang konsumen maupun calon karyawan tidak sebegitunya mengapresiasi siapa perusahaan di balik yang membuat produknya. Kalau sekarang generasi-generasi yang lebih baru, generasi Z itu sangat melihat, mereka sangat peduli perusahaan yang membuat produknya siapa, perusahaan tempat mereka bekerja seperti apa gitu. Itu sesuatu yang penting. Nah, ada data sekarang. Demikian sesi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.